Ini momen langka saat Gustavo Almeida, pemain Persija Jakarta, melakukan latihan secara mandiri. Tujuannya jelas untuk bisa memantapkan kemampuannya agar bisa memberikan penampilan terbaik bagi klubnya. Di samping itu, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun resmi diikat oleh klub asal Belgia yang bernama FCV Dender. Lantas, bagaimana analisa yang dilakukan oleh Dender sehingga memutuskan untuk merekrut Ragnar Oratmangun? Simak video ini sampai habis. Sebelum lebih jauh, nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita bahas sosok Gustavo Almeida terlebih dahulu. Apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan oleh Gustavo Almeida itu bukan hal baru bagi dirinya, teman-teman. Sebelum dia bergabung ke Persija Jakarta dari Arema FC, respect apa yang dilakukan oleh Gustavo. Ia bahkan melakukan analisa dengan trainer ataupun coach yang mendampinginya, teman-teman, secara mandiri lagi dan lagi. Bagaimana permainan Persija Jakarta saat itu masih dilatih oleh Thomas Doll. Tujuannya jelas, ketika Gustavo Almeida nantinya memperkuat Persija bisa langsung nyetel dan tune in. Nah, apa yang dilakukan oleh Gustavo Almeida ini sebenarnya bisa dijadikan sebuah role model ataupun contoh. Kita nggak usah bicara pesepak bola di luar, tetapi pesepak bola yang ada di Indonesia pun termasuk khususnya pemain-pemain dari timnas Indonesia. Jika kita bicara pemain timnas Indonesia, teman-teman, banyak juga yang sudah aware ketika bicara yang namanya meningkatkan performa, memperbaiki kesalahan, mengevaluasi dirinya secara mandiri. Tidak tergantung dengan staf official dari tim nasional, baik itu senior ataupun kelompok usia. Dengan apa? Dengan menggandeng konsultan, dengan menggandeng performan analis yang tidak ada ikatannya bersama timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu itu dicontohkan misalnya oleh McClough. McClough ya bekerja sama dengan coaching ya, teman-teman, dari luar timnas Indonesia, apa dan bagaimana permainan di atas lapangan, harus bagaimana selanjutnya, itu menjadi salah satu topik yang sering dilakukan oleh Klok ketika berdiskusi dengan performan analis mandiri yang ia miliki. Lalu ada pemain-pemain kita juga ketika selesai pertandingan menyaksikan misalnya pertandingan ataupun apa yang dia lakukan untuk selanjutnya dia perbaiki. Hal-hal demikian itu bagus banget dan harusnya semakin banyak terjadi dan bermunculan di sepak bola Indonesia. Aku berpikir secara positif, mungkin nggak di-share aja, teman-teman, dan beberapa pemain yang men-share hal tersebut itu salah satu poin plus untuk bisa memacu pemain-pemain lain untuk melakukan hal yang sama. Salah satu yang membuat pemain tersebut beda, misalnya kita bicara Ronaldo, kita bicara Messi, pemain-pemain top elite Eropa, teman-teman, mereka menambah menu latihannya di luar latihan klub ataupun tim nasional mereka. Nah, aku mencoba nih bertanya langsung ya dengan performan analis ataupun performance manager yang dimiliki oleh Gustavo Almeida, namanya itu Leonardo Subtil. Soal tujuan dari Leonardo Subtil bersama Gustavo Almeida ini melakukan pelatihan seperti di awal opening video tadi, teman-teman. Nah, jadi dijawab oleh Leonardo Subtil. Hai Tommy, senang bertemu dengan Anda. Kami melihat banyak data ini yang disampaikan oleh Subtil, seperti beban kerja kronis dan akut, kemudian strategi nutrisi, tingkat pemulihan, status kebugaran dan kesehatan, kemudian bagaimana ya kesiapan daripada Gustavo Almeida, dan fokus kami adalah mempersiapkan diri agar lebih siap membantu tim. Nah, spesifik banget ya disampaikan oleh performance manager yang dimiliki Gustavo Almeida. Nah, dari beberapa poin yang disampaikan oleh dia, ya sangat amat jelas, teman-teman, bagaimana detailingnya Gustavo Almeida untuk bisa mempersiapkan dirinya menghadapi laga-laga yang dia jalani. Ya, apa yang dilakukan oleh Gustavo Almeida ini mungkin kalau kita bicara di sepak bola Indonesia, teman-teman, nggak begitu populer, nggak begitu ya menarik lah ya untuk
diulik-ulik. Tetapi kalau kita bicara di sepak bola Eropa, di negara-negara maju kompetisinya teman-teman, apa yang dilakukan oleh Gustavo Almeida ini sudah barang normal, sehingga konsekuensinya ketika Gustavo Almeida mempersiapkan seperti yang disampaikan oleh performance manajernya, bisa kita lihat penampilan Gustavo Almeida terus mengalami peningkatan meskipun di musim lalu tidak begitu oke teman-teman, tetapi di beberapa pertandingan sudah dilakoni mulai dari Piala Presiden sampai dengan Liga 1 Indonesia yang terus berjalan ini, Gustavo Almeida memang memberikan efek yang sangat amat luar biasa. Salah satunya lewat footworknya, lewat kakinya yang sangat amat fleksibel teman-teman, yang membedakan akhirnya dirinya dengan Marco Simic. Nah, sangat kontras kan ketika misal Gustavo Almeida main dengan Marco Simic main. Apa yang terjadi di Persija Jakarta? Key point yang ingin aku sampaikan soal apa yang dilakukan oleh Gustavo Almeida, ya Gustavo Almeida jelas menebar virus positif untuk perkembangan liga, untuk perkembangan pemain-pemain sepak bola Indonesia. Kalau misalnya bukan hanya berharap dari official training yang dilakukan oleh pelatih yang ada di klub mereka, tetapi bagaimana untuk bisa meningkatkan performa itu lewat misalnya menggunakan ataupun meng-hire konsultan, performance analis, dan lain sebagainya untuk terus bisa mendongkrak kemampuan ataupun memperbaiki kesalahan yang terjadi teman-teman. Ya, ini salah satu hal yang patut untuk ditiru ya bagi pesepak bola yang ada di Indonesia. Lalu kita bergeser teman-teman soal Ragnar Oratmangun berlabuh ke FCV Dender. Nah, ketika Ragnar Oratmangun ini direkrut oleh FCV Dender, diresmikan teman-teman, pertama kali aku langsung membaca website resmi dari Dender, mencoba melihat statement apa sih argumentasi yang mereka keluarkan untuk merekrut Ragnar Oratmangun. Dari website tersebut secara tegas dan spesifik Dender menyoroti kalau misalnya Ragnar Oratmangun ini memiliki kemampuan untuk bisa bermain di banyak posisi. Nah, di sepak bola elit Eropa, di sepak bola modern sekarang, pelatih sangat amat suka teman-teman yang namanya pemain yang bisa menempati banyak posisi ketimbang hanya di satu posisi. Nah, Pak Sihar Sitorus juga sudah melontarkan statement kalau misalnya bukan hanya sebenarnya Ragnar Oratmangun yang dituju, ada beberapa pemain yang diperhatikan, ada Tom Haye dan beberapa pemain lainnya, Ivar Jenner teman-teman. Nah, tetapi jatuh pilihan itu kepada Ragnar Oratmangun. Nah, ketika pilihan itu jatuh ke Ragnar Oratmangun, Pak Sihar bilang atas konsultasinya dengan manajemen Dender, ya Ragnar memiliki kelebihan bisa bermain di beberapa posisi. Dan ya, jadi berkorelasi teman-teman ketika di official website Dender Ragnar direkrut dan dijelaskan karena dia memiliki kemampuan bermain di multi posisi, dan itu dipertegas oleh Pak Sihar Sitorus juga selaku owner dari Dender teman-teman, kalau misalnya Ragnar ini memiliki kemampuan untuk bermain di banyak posisi. Nah, oleh karena itu ketika Ragnar sudah mendapatkan kesempatan nih untuk bermain di Dender, harusnya ia membayar kepercayaan tersebut. Mengapa aku katakan demikian teman-teman? Pada dasarnya ada andil yang sangat amat penting dari Pak Sihar Sitorus. Nah, di saat Pak Sihar Sitorus bilang nih ke manajemen dan staf kepelatihan Dender kalau misalnya timnas Indonesia sekarang ini sedang bagus dan meminta coba melihat pemain-pemain dari timnas Indonesia, dan jatuh pilihan itu kepada Ragnar Oratmangun. Jadi ada pengaruh besar ya dari Bapak Sihar Sitorus untuk membantu dalam tanda petik ya Ragnar Oratmangun ini bisa berlabuh ke Dender. Di samping itu, dari apa yang dilakukan oleh Dender ini pun sebenarnya situasi yang cukup menarik aku rasa, bagaimana mereka melakukan analisa ketika merekrut pemain teman-teman. Hal ini juga aku amati ketika Como misalnya merekrut beberapa pemain. Nah, baik itu Como, baik itu Dender memiliki pandangan, memiliki cara sendiri bagaimana merekrut pemain. Misalnya kalau Como spesifikasinya jelas bagaimana merekrut pemain itu melibatkan data
kuantitatif dan pandangan kualitatif. Dan ya, saintifiknya sangat amat erat teman-teman. Nah, di samping itu Dender ini pun selain daripada ya dalam tanda petik lagi dan lagi biar nggak salah omong, arahan dari Pak Syihar Sitorus pasti penuh pertimbangan juga akhirnya. Salah satu penuh pertimbangannya dari mana kita tahu ya, ketika lebih proper memilih pemain yang banyak posisi. Artinya ketika pemain tersebut memiliki banyak posisi, akan muncullah namanya sebuah improvement nantinya bagi Ragnar. Bisa saja dia dimainkan di posisi A, bisa saja dia dimainkan di posisi B, ketimbang hanya membeli pemain satu tetapi posisinya, kemampuan bermainnya hanya di satu sisi. Lalu dengan klub yang sekelas seperti FC Dender, aku pun merasa mereka sangat amat presisi pastinya teman-teman ketika merekrut pemain, ketika menentukan pemain, dan harusnya tidak asal-asalan sih ya. Dan aku pun ini masih berencana mencoba melakukan wawancara ya dengan Pak Syihar Sitorus dan masih melakukan proses ya penjadwalan karena Pak Syihar juga sedang padat jadwalnya. Dan semoga lah ya ada mendapatkan kesempatan. Aku pun jujur penasaran lebih dalam bagaimana Pak Syihar Sitorus ini kaitannya dengan Dender, di balik layar Ragnar Oratmangun direkrut. Ya sebenarnya sudah mendapatkan garis besar juga ya bagaimana Pak Syihar Sitorus melihat tadi yang kita sampaikan timnas Indonesia posisinya sekarang sudah bagus, dan meminta ya kepada manajemen memperhatikan beberapa pemain timnas Indonesia. Ya soal Dender ini menarik sih untuk dikulik. Nah semoga nanti ya kita mendapatkan kesempatan, dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dengan Pak Syihar Sitorus yang bisa kita jembatani, coba silahkan tulis di kolom komentar ya. Gimana menurut teman-teman soal perekrutan Ragnar Oratmangun? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.